Hai sahabatku, perjalanan film di sini. Hari ini, saya akan menjelaskan film aksi Korea yang dirilis pada tahun 2005, berjudul A Better Sweet Life. Film ini berkisah tentang seorang gangster yang ditugaskan untuk mengawasi nyonya bos besarnya yang dicurigai berselingkuh. Tapi ternyata dia jatuh cinta pada wanita simpanan itu. Setelah mengetahui nyonyanya berselingkuh, dia memutuskan untuk menyelamatkan hidup nyonyanya daripada membunuhnya. Karena ketidaktaatannya kepada bosnya, itu mengarah ke peristiwa yang pada akhirnya akan menghasilkan pengkhianatan dan pertumpahan darah. Apa yang akan terjadi pada gangster itu? Akankah dia mendapat kesempatan untuk mengakui perasaannya kepada nyonyanya dan berbaikan dengan bosnya? Mari kita ceritakan. Wo adalah seorang mafia muda berpangkat tinggi dan penegak hukum yang dipekerjakan bos besarnya, Tuan Kang. Wo adalah pria kesepian dan dikenal sebagai mesin pembunuh berdarah dingin yang kejam. Karena kesetiaannya, dia mendapatkan kepercayaan yang tulus pada Tuan Kang dan menjadi karyawannya yang paling setia. Dia saat ini bertanggung jawab untuk mengelola hotel Tuan Kang dan memastikan hotel berjalan dengan baik dan aman. Ia tidak segan-segan mengusir atau bahkan menghajar beberapa tamu yang menurutnya mengganggu. Seperti yang dilakukannya pada gangster setelah bersikeras untuk tidak meninggalkan hotel, mereka akhirnya memar dipukul habis-habisan oleh Wo. Para gangster itu ternyata bekerja untuk baik pemimpin gangster lain dan juga saingan Pak Kang. Suatu hari, Pak Kang mengundang Wo makan siang untuk mendiskusikan bisnis mereka. Tapi percakapan tidak berakhir di situ. Pak Kang memberitahu dia melakukan perjalanan bisnis selama 3 hari ke depan, dan tiba-tiba memberi Wo tugas yang agak tidak biasa. Untuk mengawasi seorang wanita muda yang cantik, bernama Su. Tuan Kang sangat mencintai Su, tetapi karena perbedaan usia, dia curiga Su mungkin berselingkuh. Selain itu, Pak Kang meminta Wo untuk melaporkan setiap informasi yang dia dapatkan. Dia bahkan memberi Wo lampu hijau untuk mengeksekusi Su dan perselingkuhannya jika dipastikan dia selingkuh. Seperti yang diminta bosnya, Wo mulai melakukan tugasnya dan datang ke rumah Su. Wo terpesona melihat Su yang memiliki wajah polos dan cantik dengan usia yang jauh lebih muda dibandingkan dengan Pak Kang. Dia memberikan Su lampu malam yang indah sebagai hadiah dari Tuan Kang. Wo juga memperkenalkan dirinya sebagai pengawal pribadinya yang ditugaskan oleh Tuan Kang saat dia pergi. Mengetahui bahwa Wo datang untuk mengawasinya, Su menunjukkan ketidaknyamanannya dan membebaskan Wo dari tugasnya. Wo jelas terus memata-matai dia diam-diam. Dia mengikuti Su kemanapun dia pergi. Hingga suatu hari, Su tiba-tiba menelpon Wo di pagi hari dan memintanya untuk menemaninya makan siang. Saat makan siang, mereka mulai mengobrol singkat. Saat Su menampilkan musik cello klasik di atas panggung, Wo diam-diam menikmati penampilannya. Setelah menghabiskan hari dengan Su, Wo yang selalu kesepian dan bahkan tidak pernah memiliki teman, tiba-tiba mulai memiliki perasaan padanya. Wo mengawasi Su, sementara Wo menjadi lebih curiga karena dia sering melihat pria lain. Awalnya, dia mengira pria itu hanya temannya karena dia mengantarnya dan dia pulang. Karena itu, Wo tidak memberitahu Tuan Kang tentang hal itu. Tapi suatu malam, pria itu menginap di rumahnya. Wo kemudian berlari ke rumahnya, dan menemukan pria yang baru saja selesai mandi. Ketika dia menemukan bahwa Su memang berselingkuh, Wo memutuskan untuk memukuli pria itu. Su sangat terkejut dan menangis. Wo mengambil teleponnya untuk segera menelpon Tuan Kang. Tetapi karena belas kasih dan cintanya pada Su, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, memperingatkan kepada mereka, dan memberitahu mereka untuk tidak pernah bertemu lagi, dan benar-benar lupa bahwa mereka pernah bertemu. Su tidak percaya bahwa Wo tidak memberitahu Tuan Kang tentang apa yang baru saja terjadi. Dia bahkan tersinggung dan mendorongnya pergi. Setelah berdebat dengan Su, dalam perjalanan kembali ke apartemennya, orang asing datang ke Wo dan memintanya untuk meminta maaf kepada gangster saingannya yang dia pukul sebelumnya di hotel atau sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Wo mengabaikannya dan mengusirnya. Wo merasa resah dan cemas karena tidak menuruti perintah Pak Kang. Dia terus memikirkan itu sampai dia tertidur. Tidak lama setelah itu, dia terbangun, mendapati dirinya dikelilingi oleh sekelompok gangster, dipersenjatai dengan senjata untuk memukulinya. Wo tidak punya waktu untuk melarikan diri dan tidak dapat melawan mereka kembali. Para gangster menculiknya dan membawanya ke gudang kosong. Dia tak berdaya pada posisi yang kurang menguntungkan dan diikat di atap. Bos gangster kemudian menunjukkan dirinya. Itu adalah baik menghukum dan menyiksanya dengan kejam setelah apa yang dia lakukan pada gangster sebelumnya. Baik memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Wo. Alih-alih meminta maaf kepada Baik, Wo melampiaskan amarahnya dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melupakan apa yang telah dilakukan Baik padanya. Tepat sebelum Wo dieksekusi, dia tiba-tiba memuntahkan makanannya ke tempat itu. Merasa sangat jijik dengan muntahannya,
gangster memutuskan untuk menjatuhkannya. Mereka menutupi kepala Wo dan melemparkannya ke tempat yang tidak diketahui di tengah hujan lebat dengan tangan masih terikat. Wo akhirnya berhasil melepaskan penutup dari kepalanya. Sebuah mobil kemudian mendekati Wo dengan sekelompok pria turun dari mobil. Mereka adalah Tuan Kang dengan gangsternya yang datang ke Wo untuk mengungkapkan kekecewaannya setelah merasa dikhianati oleh pria yang paling dipercayainya. Pak Kang bertanya pada Wo kenapa, tapi Wo tidak punya apa-apa untuk dijelaskan. Bagi Wo, itu hanyalah emosi luar biasa yang tiba-tiba yang tak terlukiskan, dan memandu gerakannya pada saat itu. Sesuatu berkecamuk di hati dan pikirannya. Bisa jadi karena cintanya pada Su, tapi bisa juga merupakan realisasi pertama dari kesepian dalam hidupnya. Tidak peduli apa itu adalah perasaan bahwa Wo sepertinya tidak pernah bisa mendefinisikannya kepada Tuan Kang. Tuan Kang menyerahkan Wo kepada gangsternya dan memerintahkan kaki tangan barunya untuk menanganinya. Kaki tangan baru Tuan Kang kemudian dengan kejam memukul tangan Wo dengan kunci Inggris, lalu jari Wo terputus dan sangat berdarah. Tapi itu tidak berakhir di situ. Wo didorong ke dalam lubang berlumpur dan dikubur hidup-hidup. Setelah beberapa saat, Wo, yang masih hidup, berjuang untuk keluar dari kuburan. Para gangster sengaja menunggunya keluar dari lubang dan membawanya ke tempat lain. Wo diberi kesempatan kedua untuk menelepon Tuan Kang dan meminta maaf. Wo mengambil telepon dan menelepon Tuan Kang kemudian meminta maaf. Tetapi ketika para gangster ceroboh, Wo melawan mereka sendirian dan berhasil melarikan diri dari mereka. Wo tidak punya niat untuk meminta maaf kepada Tuan Kang. Dia bahkan bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan membalas dendam. Setelah melarikan diri dari gangster, dia bersembunyi dan menyusun rencana untuk menyerang Tuan Kang. Sebelum dia menjalankan rencananya, dia mampir ke rumah Su dan meninggalkan lampu malam yang ingin dibeli Su. Sebagai hadiah perpisahan darinya, Wo kemudian membeli beberapa senjata dari pengedar senjata yang mengenalnya sebagai anak buah Tuan Kang. Mereka akan membuat kesepakatan, tetapi pengedar senjata mengetahui bahwa Wo tidak lagi bersama Tuan Kang. Kesepakatan itu berakhir dengan baku tembak dan Wo membunuh semua pengedar senjata. Dia keluar dari tempat itu dan mencuri semua senjata. Sekarang, Wo percaya diri untuk membalas dendam pada Baik dan Tuan Kang. Dia pertama-tama menjebak Baik untuk datang ke gelanggang es. Mereka mulai berdebat tetapi Baik dengan licik menyerangnya dengan pisau di tangannya. Melihat Wo ditikam, Baik menjadi bersemangat tanpa menyadari bahwa Wo mengambil pistol dari tasnya dan tiba-tiba menembaknya sampai mati. Meskipun dia terluka, Wo masih langsung menuju ke hotel tempat Tuan Kang dan gangsternya menginap. Setibanya di hotel, dia langsung menembak semua gangster sampai mati. Dia bahkan membunuh sahabatnya yang bekerja sama dengannya sebagai penegak Tuan Kang. Setelah membunuh semua pria, dia akhirnya bertemu dengan mantan bosnya, Tuan Kang. Wo melampiaskan pahit yang dirasa, betapa buruknya dia telah diperlakukan. Meskipun 7 tahun mengabdi dan diperlakukan seperti anjing selama ini, lalu Tuan Kang tidak menjawab apa-apa, dan secara langsung malah bertanya apakah tindakan Wo karena Su. Wo kemudian menembaknya hingga mati, dan itu tidak berakhir sejak teman Baik mengejar Wo untuk membalas dendam, dan terjadi baku tembak di antara mereka. Selama baku tembak, Wo membunuh semua anak buah Baik, tapi dia juga tertembak di tubuhnya. Di akhir cerita, Wo duduk sekarat karena beberapa luka tembak. Dia mencoba menelpon Su tetapi teleponnya terjatuh. Dia berhenti sejenak untuk mengenang satu-satunya hari bersamanya, ketika dia mengantarnya ke resital musiknya. Dalam ingatannya, saat dia melihat Su memainkan celonya, dia mendapati dirinya diliputi oleh momen kepuasan yang langka. Dia tersenyum untuk pertama kalinya dari seluruh film. Saat dia meneteskan air mata atas ingatan ini, saudara dari pedagang senjata yang dia bunuh, datang untuk membunuhnya. Tinggalkan komentar Anda di bawah dan pastikan untuk subscribe dan nyalakan notifikasi, agar Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di lain waktu.